Jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara, Nusantara telah menjadi pusat peradaban dan perdagangan dunia. Letaknya yang strategis dan kekayaan rempah-rempah membuat bangsa Eropa datang berbondong-bondong. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda tiba di Nusantara. Tahun-tahun 1596, armada Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Awalnya mereka datang sebagai pedagang, namun perlahan berubah menjadi penguasa. Pada tahun 1602, Belanda membentuk VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie, sebuah perusahaan dagang yang diberi kekuasaan layaknya negara, mencetak uang, membentuk tentara, membuat perjanjian politik, dan berperang. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan cara kekerasan dan penindasan. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil bumi dengan harga sangat murah. Penindasan ini melahirkan banyak perlawanan. Sultan Agung dari Mataram menyerang Batavia, Sultan Hasanuddin dari Makassar melawan monopoli VOC, dan Perang Rakyat Maluku melawan patroli Hongi. Meski heroik, perlawanan masih bersifat kedarahan, sehingga mudah dipatahkan. Akhirnya, karena korupsi dan kebangkrutan, VOC dibubarkan tahun 1799. Setelah VOC bubar, Nusantara resmi menjadi koloni Hindia Belanda. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan kulturstelsel atau tanam paksa. Rakyat wajib menanam kopi, tebu, dan nila untuk diserahkan ke Belanda. Kelaparan pun melanda rakyat Jawa. Sistem ini memperkaya Belanda, tetapi menyengsarakan rakyat. Kritik datang dari tokoh seperti Edward Douwes Dekker Multatuli lewat novel Max Havelaar. Penindasan melahirkan perang besar, seperti Perang Diponegoro, Perang Padi di Sumatera Barat, dan Perang Aceh. Perang Diponegoro menewaskan ratusan ribu jiwa dan mengguncang Belanda. Namun, Belanda akhirnya menang dengan politik adu domba dan teknologi militer yang lebih unggul. Karena tekanan moral, Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1901 yang meliputi pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Dari pendidikan inilah lahir kaum terpelajar pribumi yang mulai sadar akan pentingnya persatuan nasional. Organisasi modern pun muncul, seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam, dan Indis Separti. Perjuangan berubah dari senjata menjadi organisasi dan ideologi. Pada 28 Oktober tahun 1928, pemuda dari seluruh Nusantara mengikrarkan Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Inilah tonggak penting kesadaran nasional, melampaui suku dan daerah. Tahun-tahun 1942, Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Awalnya Jepang menjanjikan kemerdekaan, namun ternyata lebih kejam dengan adanya kerja paksa Romusa, kelaparan, dan kekerasan militer. Namun, di sisi lain Jepang juga membuka peluang dengan membentuk PITA, melatih pemuda, dan mengizinkan tokoh nasional bergerak. Inilah sebuah ironi, penderitaan sekaligus persiapan menuju kemerdekaan. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, terjadi kekosongan kekuasaan. Pada 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Proklamasi ini bukanlah hadiah, melainkan puncak dari perjuangan ratusan tahun. Belanda berusaha kembali menjajah dengan bantuan sekutu. Rakyat Indonesia pun melawan dalam perang mempertahankan kemerdekaan yang ditandai oleh peristiwa heroik seperti pertempuran Surabaya pada 10 November tahun 1945, agresi militer Belanda 12, serta perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Akhirnya, melalui konferensi meja bundar pada tahun 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia.